Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Wijayawardhani dari kelas 3A dengan NIM 121231021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma preemptif dan non preemptif. Yang preemptif ada SRF dan non preemptif SCF. Secara non preemptif, algoritma SCF yaitu salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam suatu proses pada suatu antrian memiliki waktu tunggu yang pendek. Cara pengerjaan algoritma SCF yaitu dilihat dari proses yang memiliki waktu proses terpendek. Di sini terdapat 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian kita cari burst time yang terkecil yaitu milik P3. Maka yang dijalankan dahulu yaitu P3, di mana P3 ini burst time-nya adalah 2 dan waktu kedatangannya adalah 0, maka P3 akan dijalankan di angka 0 dan berhenti di angka 2. Lalu kita lihat burst time yang lebih kecil selain P3 yaitu P4. Dengan burst time 3, maka P4 akan dijalankan di angka 2 dan berhenti di angka 5. Karena 2 ditambah dengan burst time-nya P4 yaitu 3, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat burst time yang lebih kecil dari P3 dan P4 yaitu P2. Dengan burst time 5, maka P2 akan dijalankan di angka 5 dan berhenti di angka 10. Karena 5 ditambah dengan burst time-nya P2 yaitu 5, maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian kita lihat burst time yang lebih kecil dari P3, P4, dan P2 adalah milik P5. Dengan burst time 6, maka P5 akan dijalankan di angka 10 dan berhenti di angka 16. Karena 10 ditambah dengan burst time-nya P5 yaitu 6, maka 10 tambah 6 sama dengan 16. Dan yang terakhir adalah P1. Dengan burst time yang lebih besar dari proses lainnya yaitu 7, maka P1 akan dijalankan di angka 16 dan berhenti di angka 23. Karena 16 ditambah dengan burst time-nya P1 yaitu 7. Maka 16 tambah 7 sama dengan 23. Lalu kita mencari waiting time dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Kita lihat P1 dijalankan dari angka 16, maka 16 dikurangi dengan waktu kedatangan P1 yaitu 0. Maka 16 dikurangi 0 sama dengan 16. Kemudian P2 dijalankan dari angka 5, maka 5 dikurangi dengan waktu kedatangan P2 yaitu 1, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk P3 ini kan tidak mengganggu proses lainnya sehingga dijalankan dari angka 0, maka 0 dikurangi dengan waktu kedatangan P3 yaitu 0, maka 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya P4 dijalankan dari angka 2, maka 2 dikurangi dengan waktu kedatangan P4 yaitu 2, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir P5 dijalankan dari angka 10, maka 10 dikurangi dengan waktu kedatangan P5 yaitu 4, maka 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian kita hitung average waiting time dengan cara menjumlahkan hasil waktu tunggu dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian dibagi dengan banyaknya proses yaitu 5, maka 16 tambah 4 tambah 0 tambah 0 tambah 6 dibagi 5 sama dengan 5,2 milisecond. Selanjutnya ada algoritma SRF. Algoritma SRF atau yang disebut shortest remaining first adalah metode penjadwalan yang merupakan versi preemptif dari shortest first. Proses dengan waktu pemrosesan terendah yang akan dijalankan terlebih dahulu, walaupun proses tersebut baru tiba di antrean proses. Selain itu, jika ada proses yang sedang berjalan, dapat diambil alih oleh proses yang memiliki waktu pemrosesan lebih sedikit. Di sini terdapat 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian kita cari waktu kedatangan dengan burst time yang terendah dahulu. Yang akan dijalankan yaitu P3 dengan waktu kedatangan 0 dan burst time 2. Dimulai dari 0 berhenti di angka 1 karena di angka 1 terdapat P2 yang memiliki waktu kedatangan 1, maka P3 ini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Burst time-nya sisa 1. Kemudian digantikan oleh P2
jalan dari angka 1 dan berhenti di angka 2 karena ada P4 yang memiliki waktu kedatangan 2. Lalu digantikan oleh P4, jalan dari angka 2 dan berhenti di angka 4 karena ada P5 yang memiliki waktu kedatangan 5. P5 tidak dijalankan karena tidak ada proses yang datang lagi dan berhenti di P5. Kemudian kita kembali ke P3, di mana P3 menyisakan berstemnya 1, maka jalannya dari angka 4 dan berhenti di angka 5 karena berstemnya 1. Lalu kita lanjut P2, di mana berstemnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka P2 dijalankan dari angka 5 dan berhenti di angka 9 karena 5 tambah 4 sama dengan 9. Lanjut ke P4, di mana berstemnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka P4 dijalankan dari angka 9 dan berhenti di angka 10 karena 9 tambah 1 sama dengan 10. Untuk proses yang selanjutnya kita lihat dari waktu kedatangan yang lebih dulu. Maka P1 dengan waktu kedatangan 0, maka P1 dijalankan dari angka 10 dan berhenti di angka 17 karena 10 tambah 7 sama dengan 17. Dan proses yang terakhir adalah P5, di mana P5 ini dijalankan dari angka 17 dan berhenti di angka 23 karena 17 ditambah 6 sama dengan 23. Selesai. Untuk mencari waiting time dari P1, P2, P3, P4 dan P5, kita lihat P1 dijalankan dari angka 10, maka 10 dikurangi dengan waktu kedatangan P1 yaitu 0. Maka 10 kurangi 0 sama dengan 10. Berbeda dengan P2 yang memiliki dua proses. Untuk proses yang pertama dijalankan dari angka 1, maka 1 dikurangi dengan waktu kedatangan P2 yaitu 1, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk proses yang kedua dijalankan dari angka 5, maka 5 dikurangi dengan waktu kedatangan P2 yaitu 1, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan kedua proses tersebut yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lanjut ke P3, juga memiliki dua proses. Untuk proses yang pertama dijalankan dari angka 0, maka 0 dikurangi waktu kedatangan P3 yaitu maka 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Untuk proses yang kedua dijalankan dari angka 4, maka 4 dikurangi waktu kedatangan P3 yaitu 0, maka 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan kedua proses tersebut yaitu 0 tambah 4 sama dengan 4. Kita lanjutkan ke P4 yang juga memiliki dua proses. Untuk proses yang pertama dijalankan dari angka 2, maka 2 dikurangi waktu kedatangan P4 yaitu 2, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk proses yang kedua dijalankan dari angka 9, maka 9 dikurangi kedatangan P4 yaitu 2, maka 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Kemudian kita tambahkan kedua proses tersebut yaitu 0 ditambah 7 sama dengan 7. Dan yang terakhir P5 dijalankan dari angka 17, maka 17 dikurangi waktu kedatangan P5 yaitu 4, maka 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Untuk totalnya kita jumlahkan hasil dari P1 sampai P5. Kemudian kita bagi dengan jumlah banyaknya proses yaitu 5. Maka 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 13 dibagi 5 sama dengan 7,6 milisecond. Untuk mencari turnaround time dari P1, P2, P3, P4 dan P5, kita lihat P1 selesai di angka 17, maka 17 dikurangi waktu kedatangan P1 yaitu 0, maka 17 dikurangi 0 sama dengan 17. Untuk P2 selesai di angka 9, maka 9 dikurangi waktu kedatangan P2 yaitu 1, maka 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Lanjut P3, selesai di angka 5, maka 5 dikurangi waktu kedatangan P3 yaitu 0, maka 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kemudian P4 selesai di angka 10, maka 10 dikurangi waktu kedatangan P4 yaitu 2, maka 10 kurangi 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir P5 selesai di angka 23, maka
23 dikurangi waktu kedatangan P5 yaitu 4, maka 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Untuk totalnya kita jumlahkan hasil dari P1 sampai P5. Kemudian kita bagi dengan jumlah banyaknya proses yaitu 5, maka 17 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 19 dibagi 5 sama dengan 19,4 milisecond. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.